Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel horor malam Jumat. Kali ini ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Kang Wanto, dimana Kang Wanto ini pernah mendengar cerita bahwa di tengah alas roban ada pondok pesantren dan ada suara-suara azan, tapi tidak kelihatan bahwa di situ ada pondok. Ya, ceritanya kita simak bersama kawan. Oh ya. Jadi cerita ini itu saya peroleh dari teman saya yang tinggal di Desa Roban, di Pedukuhan Roban, Desa Sengon, Kecamatan Soba, Kabupaten Batang. Jadi Desa Roban itu berdekatan dengan Laut Utara. Sebelah selatan dari Desa Roban ada sebuah lahan pertanian yang mana lahan tersebut jauh dari pedesaan, sehingga warga di daerah Sengon itu bercocok tanam di situ. Karena saking jauhnya ladang tersebut dari desa, karena mayoritas orang muslim, yang membuat suatu gubuk kecil, kalau orang Batang menyebutnya yaitu ranggon. Nah, ketika ia mau menunaikan ibadah sholat zuhur, ia agak kaget mendengar ada suara adzan. Bahkan suara tersebut nyaring sangat dekat. Penuh dengan rasa penasaran, bapak tani tersebut menengok ke kanan ke kiri mencari sumber suara tersebut. Namun tidak nampak, sehingga ia pun agak kebingungan. Lalu ia mengabaikan hal tersebut. Ia mengambil air wudhu. Pas di daerah tersebut juga ada suatu sendang, yang sendang tersebut airnya tidak pernah kering. Walaupun musim kering pun airnya tetap jernih dan rasanya air itu agak setengah manis. Pokoknya bersih airnya. Ia wudhu. Setelah wudhu, lalu ia menunaikan ibadah sholat zuhur. Setelah menunaikan ibadah sholat zuhur, dia makan sejenak. Namun masih menyimpan banyak kata tanya. Tadi itu suara apa ya? Kok ada suara azan? Kok tidak ada orangnya? Kata sang petani dalam benak pikirnya. Keesokan ketika menjelang sore, setelah ia mencangkul lahan persawahan, ia agak lelah. Ia pun mendengar lagi suara adzan dan ramai layaknya anak-anak pesantren yang baru saja melaksanakan pendidikan di pesantren. berbondong-bondong menunaikan sholat asar.
ia agak bingung lagi. Kemudian karena agak sore dia menunaikan sholat asar, lalu ia pulang. Perjalanan dari ladang menuju desa itu agak jauh, ditempuh jalan kaki sekitar 1 jam. Setelah sampai di rumah, ia bengong, kebingungan dengan misteri tersebut. Ia bercerita dengan sang istri. Sang istri pun ngomong, masa sih Pak, di tengah hutan kok ada suara adzan ya Pak? Bapak paling karena saking kecapean sehingga pikirannya ngawur. Enggak Bu, bener Bu, saya suaranya sangat merdu dan ada suara puji-pujian layaknya orang dahulu itu puji-pujiannya. Oh ya, coba nanti kita tanya orang pintar di daerah sini, mungkin ia bisa mengungkap, katanya sang istri. Ia kemudian ketika malam ia istirahat dan bangun subuh. Setelah melakukan sholat subuh, ia berangkat lagi ke ladang. Ketika ia melakukan aktivitas bekerja di ladang, mencangkul dan lain-lain, ketika masuk waktu zuhur, dia mendengar lagi suara adzan tersebut. Tapi cuma suara, tapi nggak ada ininya. Enggak kelihatan orangnya. Itu tepatnya pas di tengah-tengah alas sorban apa? Enggak di tengah-tengah, tapi alas sorban yang agak ke barat. Itu dekat dengan Kaliboyo. Kalau ke utara itu berdekatan dengan desa Roban. Setelah itu ia pun agak mengabaikan, dikarenakan ini buat pertanda saya, ibarat suatu alarm ketika waktu masuk sholat zuhur ada yang adzan gitu. Mungkin Allah menunjukkan kepada saya untuk istirahat melakukan sholat zuhur. Dia menyimpulkan seperti itu. Dan saking lelahnya ketika sore setelah melakukan sholat asar, saking lelahnya ia ketiduran di sawah, di gubuk kecil, di gubuk ranggon itu ya. Ranggon, kalau orang Batang mengatakan ranggon. Ia ketiduran, lelah banget karena saking lelahnya. Ia ketiduran hingga masuklah waktu sholat maghrib sampai sore. Ketika menjelang sholat maghrib pun dia mendengar suara adzan, gemuruh adzan dan puji-pujian. Dan suara santri-santri berjalan ramai. Ia bangun, membuka mata, nampak begitu jelas bahwa di situ ada suatu bangunan klasik, bangunan zaman dulu katanya. Masih memakai bambu, dan di situ pun banyak santri-santri yang memakai pakaian busana rapi dan membawa kitab. Ada yang membawa sorban, berjalan menuju ke arah masjid. Masjidnya pun bangunannya masih bangunan ala zaman dahulu. Ia memandang sambil duduk di gubuk kecil. Dia sambil mencubit-cubit tubuhnya. Apa nyata apa mimpi ya? Iya gitu. Wah ini beneran atau gimana ya? Tapi ini kok aku sadar kok. Wah sangat aneh. Udahlah, yang penting aku diberi keselamatan. Ia orang muslim, aku juga orang muslim. Dia makhluknya Allah, aku juga makhluknya Allah kok. Ya, yang penting aku juga ikut melakukan ibadah sholat. Ya, kemudian ia ke sendang mengambil air wudhu. Setelah itu ia menunaikan sholat maghrib. Setelah menunaikan sholat maghrib, ia zikir sejenak. Setelah zikir, ia keluar dari gubuk kecil. Karena di situ tidak ada penerang lampu, hanya menggunakan obor. Karena tidak ada persiapan obor, ya agak gelap. Ia menengok ke belakang. Penampakan yang tadi itu sudah hilang. Hanya nampaklah suatu pohon-pohon aja. Tidak ada
pondok pesantren yang tadi ia lihat, masjid pun sudah tidak nampak, suara tersebut pun sudah hilang. Kemudian ia pulang berjalan, walaupun gelap gulita, ia sambil memikirkan hal tersebut, karena masih menghantui dalam benak pikirnya. Setelah sampainya di rumah, dia cerita lagi pada sang istri. Kebetulan saudara dari sang istri ini ada orang yang pintar. Ya udah Pak, Bapak tidak usah dibikin bingung, coba kita datang ke rumahnya Mas Sapuji. Siapa tahu Mas Sapuji bisa membuka segala yang jadi misteri dalam pikiran Bapak. Ya udah yuk, kita setelah sholat isya langsung kita ke sana. Setelah ke sana bertemu sama Mas Sapuji. Mas Sapuji terus ia bercerita tentang pengalamannya itu yang dialami ya. Terus Mas Sapuji membenarkan hal tersebut. Iya pas Mas Sapuji berkata gini, benar Pak, di sana itu ada suatu pondok. Walaupun saya tidak melihat, namun saya punya cerita. Nanti ada orang yang bisa menunjukkannya. Ia punya teman, Mas Sapuji itu punya teman ahli spiritual. Dia menceritakan katanya di situ ada pondok yang dulunya itu bahkan zaman dulu tempat pertemuan Mbah Khalil Bangkalan, Bayi Nawawi, terus para ulama-ulama besar zaman dulu di situ melakukan musyawarah di situ, di Alas Roban situ. Dan Bayi Anwar Kota Batang katanya dulu musyawarahnya di situ. Dulu sebelum pas waktu masa Belanda itu di situ ada pondok. Dan di situ kan ada makom ya Pak. Iya bener ada makom. Itu makomnya Mbah Dipo, Bayi Anwar, bahkan makomnya Mbah Karangroban Siluman, dan ada makomnya Mbah Bibah ya Pak ya. Dan di situ juga ada makom Mbah Wali Gudeg di situ. Ya bener Pak, ada makam-makam di situ. Ya udah, ayo malam ini saya ajak ke rumah teman saya yang bisa mengungkap segala misteri yang ada pada pikiran Bapak. Kemudian Bapak petani tersebut diajak ke rumah si temannya Mas Sapuji yang ahli spiritual yang bernama Pak, agak lupa namanya ya. Namanya Pak ini siapanya nih, agak lupa. Jadi saya intinya dibawa ke situ. Setelah dibawa di situ, kemudian bapak tersebut ngomong, Bapak masih penasaran ya Pak? Ya udah malam ini saya ajak ke sana ya Pak, ke Roban. Sekitar jam 12 malam diajak ke sana. Kemudian ia memanjatkan doa-doa. Setelah sampai di sana dan sambil ziarah ke makam aulia tersebut, ia memanjatkan doa-doa. Alhamdulillah, bapak tersebut dilihatkan bahwa di situ benar-benar ada pondok pesantren yang mana di situ pun banyak yang belajar di situ. Dan ia pun sudah merasa tenang dan lega bahwa misterinya sudah terungkap. Itu cukup sekian aja ceritanya. Nanti narasumber ini dari Mas Sapuji yang berletak di Desa Roban. Cukup sekian. Inilah cerita dari Kang Manto. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.